Kembali di Market Review, pemirsa, masa pandemi dapat dimanfaatkan sebagai momentum untuk memperkuat landasan ekonomi negara. Seluruh pihak harus bersatu untuk memperbaiki grand design yang menimbulkan nilai tambah, utamanya pada sektor pertanian dan perikanan. Untuk memudahkan realisasi tersebut, pemerintah dapat menyederhanakan birokrasi perizinan investasi, mempermudah akses pendanaan kepada nelayan yang mayoritas adalah pengusaha mikro serta kecil menengah, dan pemberdayaan koperasi yang maksimal. Dirangkum dari artikel di media online, sektor perikanan tidak terlalu terimbas dahsyat seperti sektor ekonomi lainnya di masa pandemi ini. Pada masa pandemi ini, pemerintah provinsi dapat turut aktif bermitra dengan pemerintah pusat untuk pengembangan dan pemanfaatan sektor perikanan. Pemerintah juga perlu membantu akses pasar melalui penyediaan data terpadu berbasis blockchain. Kendala logistik harus segera terpecahkan agar distribusi produk tidak tersendat. Penyerapan produk perikanan dan penyelesaian masalah logistik perlu mulai secara serius dilakukan dengan berbasis teknologi blockchain. Dengan melimpahnya bahan baku saat ini, kesempatan dan peluang untuk pengolahan serta mencari nilai tambah di industri pangan, baik pengusaha besar, kecil, dan menengah, sangatlah memungkinkan jika sistem penyimpanan dan pendingin bisa diakses banyak pihak untuk memastikan bahan dan produk perikanan bertahan lama. Siapkah sektor perikanan di hulu dan hilir berlari kencang saat normal baru? Simak ulasannya di Market Review. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, untuk bahas mengenai kesiapan industri perikanan di normal baru sudah bergabung bersama saya melalui sambungan telepon Bapak Adi Surya, Ketua PIHI ataupun Asosiasi Pengalangan Ikan Indonesia dan Ketua Umum Masyarakat Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia atau MPHPI. Selamat pagi Pak Adi, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mas Wiki. Ya, terima kasih sudah bergabung Pak Adi di tengah kesibukannya. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Baik. Mudah-mudahan semua sehat. Amin. Pak Adi, bicara mengenai sektor perikanan, ini masuk sebagai sektor yang diprioritaskan untuk diaktifasi kembali pada saat memasuki kenormalan baru. Kesiapannya spesifik di industri perikanan seperti apa Pak Adi? Iya, kalau bahasa sederhananya, siap tidak siap harus siap. Ya, karena progres berjalan terkait dengan COVID-19 ini dan pemerintah menetapkan sebagai suasana baru, ya, walaupun sama juga sebenarnya, hanya protokolnya yang diminta konsisten. Nah, kami industri ketika sebelum masuk new formal ini pun, new normal ini kami tetap menerapkan standar-standar protokol kesehatan di semua industri perikanan. Ya, apa saja Pak Adi yang diterapkan? Begini, karena kalau saya di industri pengolahan ya, jadi menjadi prinsip itu adalah higienis dan sanitasi itu menjadi prinsip, keamanan pangan itu menjadi prinsip gitu ya. Sehingga ketika awal memulai produksi misalnya, distancing, physical distancing sudah diterapkan dengan ketat sekali. Bahkan karyawan mau masuk itu dilakukan proses yang satu persatu orangnya dengan berjarak. Namun dari proses yang berjalan ini ada juga sisi negatifnya yang kami rasakan, di mana kalau biasanya kita bekerja 100 orang, karena harus menerapkan physical distancing, maka satu hari itu berkurang jumlah yang bekerja. Konsekuensinya lagi adalah bahwa produk yang dihasilkan tidak optimal seperti sebelum kondisi seperti ini terjadi. Ada tentunya kami melakukan inisiatif-inisiatif yang produktif. Baik, Pak Adi, mengenai pengaruh dari pandemi COVID-19 terhadap sektor perikanan ataupun industri perikanan secara spesifik, saya kemudian ingin mendapatkan gambaran perbandingannya antara dua triwulan 1 dan juga triwulan 2 tahun 2020 dibandingkan dengan triwulan 1 dan 2 tahun 2019. Perbandingan kapasitas produksi, kemudian juga volume ekspor dan lain sebagainya, seperti apa? Baik, begini.
Kalau produksi berbeda, sekarang lebih sedikit, Baik. gitu ya. Tetapi needs atau demand terhadap produk kita itu meningkat berkali-kali lipat sehingga sampai saya susah menghitungnya, gitu ya. Terutama ikan kaleng yang digunakan untuk kebutuhan bansos, misalnya ya. Nah, memang kemarin ini ketika bulan Ramadan, normally kami naik sampai 200%. Normally gitu ya. Tetapi dengan adanya wabah ini dan pemerintah menetapkan perlunya bansos, di dalamnya ada kandungan protein yang menjaga imunitas, kata Pak Jokowi ya, yakni ikan, maka yang bisa dipindah tangankan, pindah tempatkan itu adalah ikan kaleng dengan kualitas yang terjamin. Karena kami sudah menetapkan SNI wajib gitu ya. Nah, oleh karena itu peningkatannya terus terang kami belum hitung karena demand-nya belum kejawab nih sekarang ya kalau di ikan kaleng. Di kebutuhan lain ada pengurangan ya, terutama untuk restoran, catering semacam itu berkurang. Tetapi dalam implementasinya itu terjadi kecerdasan baru saya bilang dari pelaku industri maupun kawan-kawan atau anak-anak kita ya, generasi-generasi muda yang kreatif. Dia menggerakkan suatu konsep marketing baru, ya new formal tapi dia new marketing online pakainya. Baik. Jadi terserap juga produk-produk, misalnya ada lobster ya yang harusnya diekspor terjadi hambatan. Kemudian dipasarkan dalam negeri bingung mau jualnya. Tetapi dengan konsep online marketing yang berjalan masif sekarang ini, produk-produk terserap dan bisa disalurkan. Demikian faktanya. Sejauh mana kecerdasan baru ini ataupun improvisasi pada saat pandemi ini memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan serapan lah ya di masa pandemi, Pak Adi? Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini dan pemirsa. Usai jeda kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Sebelum kita lanjutkan perbincangan, ada beberapa grafis yang sudah kami siapkan. Di antaranya adalah mengenai kontribusi sektor perikanan terhadap PDB. Jika Anda lihat dari triwulan 1 2016, kemudian triwulan 1 2017 hingga triwulan 1 tahun 2020, kontribusinya lebih tinggi jika dibandingkan dengan sektor pertanian, peternakan, kemudian juga kehutanan dan penebangan kayu. Dan kontribusinya ataupun perbedaan kontribusinya cukup signifikan. Misalnya saja untuk triwulan 1 tahun 2020, kontribusi sektor perikanan terhadap PDB mencapai 8,99%. Namun untuk kontribusi sektor pertanian, peternakan dan lain sebagainya hanya mencapai 2,39%. Dan untuk sektor kehutanan dan penebangan kayu, kontribusi terhadap PDB hanya mencapai 0,56%. Dan berikutnya adalah ini mengenai data soal konsumsi ikan per kapita nasional per kilogram per kapita per tahun. Dalam satuan kilogram per kapita per tahun maksud saya. Untuk di angka di tahun 2019 untuk konsumsi ikan per kapita nasional ada di 54,49 kg per kapita per tahun. Kalau kita lihat kemudian secara tren dari 2015 hingga tahun 2019 angkanya terus meningkat. Ya, data berikutnya adalah ini seperti Anda dapat saksikan di layar televisi Anda. Ya. Ini mengenai nilai ekspor perikanan Indonesia ke Tiongkok. Kita spesifik bicara Tiongkok sebagai salah satu market dari produk perikanan dari Indonesia. Ada perbandingan dengan sektor yang lain. Secara value untuk perikanan, itu adalah ikan dan juga udang, ada di 591,1 juta US dollar. Ya, kita lanjutkan perbincangan bersama Bapak Adi Surya, Ketua APIKI atau Asosiasi Penggalangan Ikan Indonesia. Pak Adi,
Bicara mengenai improvisasi-improvisasi yang dilakukan pada saat pandemi COVID-19, sejauh mana ini dapat menjadi sebuah bumper dukungan lah ya untuk teman-teman industri perikanan? Jadi yang pasti itu muncul pertumbuhan peluang bisnis baru, format baru, ya. Kemudian yang kedua adalah variasi, jelas suara saya? Ya, terdengar Pak. Variasi olahan itu trennya muncul ke ready to cook atau ready to eat. Ya, satu lewat online bisnis retailnya. Jadi ada terjadi penghilangan biaya display. Kumpul format baru. Kemudian dia memanjakan konsumen. Di rumah konsumen sudah datang barangnya. Ya. Produknya, Anda perlu udang yang sudah dikasih tepung roti itu, Anda nggak perlu keluar, Anda di rumah. Mau berapa? Mau jenis apa? Anda tinggal terima. Anda mau beli ikan kaleng dalam kualitas yang berbeda-beda, tapi tetap dalam standar SNI bisa. Merek apa bisa. Kemudian terjadi format baru, adanya efisiensi rantai distribusi. Ya. Tidak melalui distributor yang besar, persyaratan gudang, ya. Itu tetap berjalan, tapi muncul distributor kecil atau retailer kecil. Itu luar biasa. Muncul seperti itu aja. Dan kami amati ini pertumbuhannya sebenarnya besar dan potensial untuk tetap eksis pasca COVID. Baik. Ya. Nah, itu yang kami amati dengan baik. Tentunya kami ketika bisnis ini berjalan perlu diatur dan dilindungi oleh regulasi. Baik, apa yang perlu dilindungi dalam format model bisnis baru ini? Karena kan ini nampaknya menjadi format model bisnis yang akan berlanjut gitu Pak Adi. Iya, jadi gini, saya bagi dalam dua segmen. Di hulu, itu ada poin-poin yang bisa menjadi guaranteed kepada produk hilir. Ya, di hulu itu misalnya konsistensi pasokan bahan baku. Itu, dan bahan penolong. Saya fokuskan ikan kaleng karena kaitannya dengan new normal ini ya. Nah, import bahan baku, di mana memang bahan bakunya ini tidak bisa di dalam kondisi sekarang dipenuhi dari lokal, karena tidak semua nelayan beroperasi, ya ada batasan-batasan, itu kami import masih dengan bea masuk 5% untuk raw mat. Ini di tempat lain kalau untuk diolah lagi itu 0. Di negara lain gitu maksudnya ya. Kedua, harga kaleng juga demikian ya. Untuk pasta tomat yang dipakai, starch juga dipakai, itu diminta atau kami usulkan sudah diusulkan. Bahkan kami sudah dengar langsung itu sudah berada di Sekretariat Presiden gitu ya. Nah, untuk dihilangkan biaya masuk ini. Supaya apa? Karena yang digunakan untuk jualan yang dominan market kami adalah untuk pandemik bansos ini, maka kami mengharapkan harga-harganya pun sesuai, kan dipakai uang rakyat buat rakyat lagi nih gitu kan. Iya. Nah, itu yang perlu. Jadi perlu perhatian pemerintah untuk membackup bisnis ini di hulu. Nah, kemudian di hilir tentunya ada kaitan-kaitan bagaimana syarat-syarat penyimpanan, nah itu teknisnya oleh Kementerian Kelautan dan Badan POM. Baik. Misalnya seperti itu. Dan bukan diatur itu sulit sebenarnya. Selama aturan itu memang konsisten dan memberikan suasana kondusif untuk bisnis itu sendiri. Baik, Pak Adi masih ada satu segmen. Kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini dan pemirsa tetap di Market Review. Usaha jeda kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita sudah sampai di segmen terakhir masih bersama Bapak Adi Surya, Ketua APIKI, Asosiasi Pengalengan Ikan Indonesia dan Ketua Umum Masyarakat Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia atau MPHPI. Pak Adi, tadi kita sudah sempat membahas dengan Pak Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef, mengenai pencairan dana penanganan COVID-19 yang masih di bawah 10%.
ini kemudian bertolak belakang dari harapan kita semua bahwa ketika memasuki normal baru, semua stimulus sudah diserap dengan baik, dan setiap industri dapat memanfaatkan stimulus-stimulus tersebut secara maksimal. Namun kemudian kenyataannya berbeda gitu. Analisa Anda seperti apa, Pak Adi? Ya, tentunya ini internal pemerintah ya. Kenapa itu belum? Atau ada handicap dalam penyalurannya di lapangan, begitu ya. Namun bagi kami yang penting adalah bahwa kebijakan pemerintah itu clear secara hukum. Itu yang pasti. Jadi kalau ada penundaan waktu atau pergeseran waktu, kita tetap meyakinkan bahwa itu akan direalisasikan, gitu ya. Nah, namun bagi kami juga ada beberapa usulan tentunya terkait dengan kebijakan yang atau disebut stimulus tadi ya. Selain terkait biaya masuk import tadi, tentunya kita berharap ada hal-hal yang terkait dengan teks. Ya, salah satu misalnya, kalau kami menjual untuk kepentingan bansos misalnya, itu clear, jelas, ya, connect-nya dengan Pemda, dengan Kemensos misalnya, itu dibebaskan PPN. Atau PPN ditanggung negara gitu ya. Nah, supaya harga itu bisa menjangkau, karena Menteri Keuangan sudah menyampaikan kan sampai Desember nanti ini kebijakan bansos ini, tapi dananya separuh katanya. Nah, kalau dugaan saya dananya separuh itu supaya jangkauannya lebih luas, lebih banyak. Gitu. Jadi ada perlakukan efisiensi dalam penggunaan dana tersebut. Kemudian tentunya problem yang dihadapi adalah tepat sasaran atau tidak. Yang kedua soal restitusi pajak misalnya kan. Nah, semacam itu. Jadi payung hukumnya clear, sampaikan kepada kita para industri, para pelaku usaha juga clear, kita tahu dan kita yakin pemerintah tentu nggak main-main urusan ini. Ini ada handicap teknis barangkali, mungkin orang indef lebih mendalami untuk itu. Ya, Pak Adi, kami clear, kita jelas. Kalau geser seminggu, geser 2 hari, no problem. Yang penting jelas, ya implementasinya. Mengenai restrukturisasi kredit, ada isu nggak Pak Adi yang dibaca oleh asosiasi di industri perikanan? Kalau kami belum lihat ya, karena mungkin orang bilang kami mendapat hikmah positif gitu ya. Jadi restrukturisasi kredit tidak jadi fokus gitu. Walaupun tentu kebijakan yang bersifat umum yang dilakukan pemerintah itu harus mencakup semua sektor. Apalagi sektor kami berkontribusi konkret untuk menjaga stamina, daya tahan tubuh, ya kan, gizi masyarakat di saat kita sulit semua. Dengan produk yang kami pun mengalami kesulitan untuk memenuhinya itu, gitu ya. Jadi ada prioritas juga sektoral yang memberikan kontribusi positif dan dia berdampak, ya, atau sektor-sektor yang memang langsung terdampak, gitu ya. Betul. Gitu. Ya. Bagaimana sebetulnya juga sektor perikanan juga memberikan kontribusi signifikan terhadap PDB di tanah air. Baik, secara target produksi dan lain sebagainya, operasionalisasi industri perikanan di normal baru ini targetnya seperti apa, Pak Adi, di tengah keterbatasan tentu saja yang masih terjadi di normal baru? Ya, pertama kami ucapkan terima kasih kepada Menteri Kelautan ya, sudah begitu proaktif membackup kita industri mulai penangkapan, budidaya maupun pengolahan gitu ya. Terus contoh misalnya buat perhatian untuk operasional kapal pengangkut ikan itu bisa kemana-mana. Itu luar biasa walaupun terbatas waktunya gitu ya. Nah, ini memberikan dukungan terbaik bagi kita termasuk panduan-panduan COVID, protokol COVID di dalam kapal, di pelabuhan, ya, di processing, semuanya di backup. Juga Menteri Perindustrian melakukan hal yang sama, saling bersinergi. Ini menarik sekali. Suasana seperti ini kok kami mendapat suasana yang bagus. Walaupun tidak semua posisi, misalnya untuk ekspor tadi, untuk pasar-pasar retail dan semacam catering atau perlu orang stay untuk mengkonsumsi ikan, itu terbatas memang gitu ya. Tapi ada produk-produk yang bisa didistribusikan menembus batas wilayah dan waktu, itu tetap berjalan. Nah, kami dari industri khususnya dalam pengolahan ikan sepakat untuk fokus melayani dalam negeri. Jadi walaupun daya tarik kemarin ini dolar luar biasa masih naiknya kan,
Wah, itu rezeki Tapi gitu ya. komitmen untuk penuhi kebutuhan Iya, domestik yang memang kami, sedang tinggi. butuh untuk kami komit untuk Baik. membackup dalam negeri sampai tentunya Ya. pemerintah menetapkan ini aman. Pak Adi, waktu kita sangat terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Sukses untuk sama-sama. teman-teman di Walaupun industri tidak perikanan bisa Indonesia. tayang kita ini hari. Iya, Nggak baik. apa-apa, lain waktu. Ya, agar Bisa. aktivitasnya di normal baru berjalan dengan lancar untuk industri perikanan. Ya. Terima kasih, sehat selalu Pak Adi. Baik, salam buat pemirsa semua. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Adi, terima kasih. Dan pemirsa, demikian perbincangan kami bersama beberapa narasumber di episode kali ini. Semoga perbincangan tadi dapat memberikan inspirasi untuk Anda. Saya Weki Ardian, undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.